Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siswa-siswi kelas 9 SMP Islam Sudirman Juwangi yang saya banggakan, pada pagi hari ini kita melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 9. Masih di bab pertama, yaitu beriman kepada hari akhir. Bahwa dunia atau alam ini beserta isinya akan hancur, tidak kekal. Hari itu disebut dengan hari akhir atau hari kiamat. Pengertian hari akhir adalah berakhirnya semua kehidupan seluruh makhluk Allah. Manusia, matahari, bintang-bintang, bulan, bumi, dan seluruh isinya akan dihancurkan. Pengertian iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam harus yakin dan percaya hari itu akan datang dan kelak manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk menerima pengadilan dari Allah seadil-adilnya. Sekarang kalian sama-sama di rumah membaca surat Al-Infitar ayat 1-5. Dibaca silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Idas sama'un fatarat wa idal kawakibun tatarat wa idal biharu fujirat wa idal quburu bu'athirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Surat Al-Infitar ayat 1-5, yang artinya, apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Ini adalah ayat Al-Quran yang menerangkan tentang hari kiamat. Dan surat yang lain juga banyak sekali menerangkan tentang hari kiamat. Sekarang pembagian hari akhir. Hari kiamat atau hari akhir terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra itu apa? Yaitu rusaknya benda atau makhluk tertentu seperti orang meninggal, gunung meletus, tsunami, banjir, dan lain sebagainya. Itu adalah kiamat sughra atau yang dinamakan kiamat kecil. Sedangkan kiamat kubra yaitu hancurnya alam beserta isinya. Dunia isinya ini hancur. Langit bumi hancur, semuanya hancur. Itu adalah kiamat kubra atau kiamat besar. Sekarang tanda-tanda kiamat sughra, kiamat kecil ini sudah muncul di dunia di zaman akhir ini. Tanda-tanda kiamat sughra diantaranya: 1. Kemungkaran terus merajalela. Di sekitarmu coba dilihat, orang yang maksiat banyak atau tidak. Kemungkaran, mencuri, terus berbuat jahat, mabuk-mabukan, itu termasuk tanda-tanda kiamat sughra. Manusia sudah lalai dengan Allah Ta'ala. Itu tandanya sudah tidak beribadah kepada Allah Ta'ala.
termasuk tanda-tanda kiamat sughra. Kemudian tandanya lagi perzinaan telah terjadi di mana-mana. Tidak menjadi hal yang tabu. Coba kalian lihat di lingkungan kalian sendiri. Banyak yang menikah itu sudah hamil duluan, itu termasuk tanda-tanda kiamat. Anak SMP sudah hamil, sudah punya anak tetapi belum menikah. Nah, itu termasuk tanda-tanda kiamat. Perzinaan di mana-mana. Maka dari itu kalian hindari perbuatan-perbuatan zina itu. Seperti pacaran, jangan. Itu termasuk zina. Terus tanda-tanda kiamat lagi. Jika budak melahirkan tuannya, banyaknya perbuatan durhaka anak kepada orang tua, seakan-akan orang tuanya adalah budak atau hamba saya. Banyak sekali sekarang. Maka jangan sampai kalian berani sama orang tua. Itu namanya anak durhaka. Nah, itu tidak boleh. Itu tanda-tanda kiamat sughra. Apalagi berani kepada bapak ibu guru, kan ada toh berita. Bapak ibu guru, bapak guru dihadang siswa, diajar sama-sama, kan ada. Itu tidak boleh. Kamu berani sama orang tua juga tidak boleh. Itu namanya anak durhaka. Itulah tanda-tanda kiamat sughra. Sekarang tanda-tanda kiamat kubro. Antaranya satu, kalau sudah benar-benar terjadi kiamat yang besar, ini salah satunya tanda-tandanya satu, matahari terbit dari barat. Sekarang ini matahari masih tiap pagi terbitnya dari timur. Kamu bisa menghirup udara segar melihat matahari terbit, senang sekali. Tapi nanti ketika matahari sudah terbit dari barat, itu jelas kiamat kubro besar sudah muncul. Pintu taubat sudah ditutup. Terus keluarnya Dajjal. Dajjal itu pendusta dan penipu ulung yang membuat kerusakan di muka bumi. Nah, ini hati-hati. Ini di akhir zaman, apalagi ini masa pandemi COVID-19. Ini anak buahnya Dajjal itu banyak sekali. Jangan sampai kita lupa dengan Allah Ta'ala, lupa dengan ibadah kita, karena banyak yang melarang, tidak boleh gini, tidak boleh gini, nanti kalian lupa dengan ibadah. Itu artinya sudah keluarnya Dajjal. Jangan sampai. Yang terakhir keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Itu adalah tanda-tanda kiamat kubro. Itu hikmah beriman kepada akhir. Satu, menjadikan manusia rajin, taat ibadah. Kalian sudah dewasa, SMP kelas 3, kelas 9, rajinlah beribadah. Ini sudah tanda-tanda hari akhir sudah banyak bermunculan. Dua, mendorong manusia berperilaku baik dan mencegah berperilaku buruk. Tiga, mendorong manusia untuk waspada dan berhati-hati. Nah, itu tugas kalian sekarang adalah coba kalian merangkum apa yang saya sampaikan mulai dari awal sampai akhir ini. Kalian rangkum di buku PAI. Nanti ketika Bapak Guru saya yang mengampu PAI dan BP kelas 9, yaitu Bapak Muhammad Yunus Afifuddin, nanti ketika saya suruh mengumpulkan bukunya, mana rangkumannya, mana tugasnya, kalian sudah siap. Silakan dirangkum mulai awal sampai akhir tadi apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Sekian, selalu jaga kesehatan di rumah, belajar di rumah agar kalian tetap sehat, tetap belajar dengan baik. Amin amin ya robbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.